Nggak ada Rahmat Afandi. Rio Aginta. Rio Aginta. Selfie Helpy. Selfie Helpy. Sukma Yertina. Hadir, Bu. Tika Hairani. Hadir, Bu. Tika Siti Mardia. Tika Siti Mardia. Vina Apriska. Hadir, Ibu. Yaumil Adli. Yaumil Adli. Hadir, Bu. Oke ya, jadi ini banyak sekali Hadir, yang Bu. nggak hadir ya. Iya, iya. Banyak sekali teman-temannya yang nggak hadir. Bu. Ya. Nama saya belum dipanggil, Bu. Siapa, Dek? Nuk Panenggaran. Nuke. Belum ada sini Nuke nama kamu. Baru masuk ini ya, Nuke ya? Tidak, Bu. Nia Agustin Nur Aini. Belum ada Nuke. Nuke apa? Nuke Panenggaran. Udah dari awal masuk. Iya, Ibu. Kemana Saya dia? sudah masuk dari awal. Iya, Nuke. Perbandingan hukum pidana kan, Dek? Iya, Ibu. Coba nanti kamu tanyakan ya ke BPAA ya. Kenapa di ini Ibu nggak ada nama kamu Nuke? Biasanya Ibu Kemarin juga ya? kayak gitu, Ibu. Di kelas lain, di absensi, di printan absensi memang tidak ada. Cuman di portal dosen ada, Ibu. Oh iya. Nanti tanya lagi Iya. ke BPA ya, di portal dosen saya belum ada, Bu. Nama saya di perbandingan hukum pidana, bilang ya. Iya, Ibu. Ya, nanti kamu lapor juga, karena belum ada di ini kamu. Pertemuan sebelumnya, kamu ada Ibu panggil? Ada, Ibu. Ini kok nggak ada ya? Oke ya. Oh, ini hukum teknologi. Salah ini. Sebentar ya, Nuke ya. Iya, Ibu. Oh iya, iya ada Nuke. Oke, oke. Nuke Penenggaran ya, iya. Ini berarti berbeda ya untuk yang apa ya? Perbandingan hukum pidana ya ada Nuke. Oke, untuk hari ini ya perkuliahan kita perbandingan hukum pidana. Kita akan bahas kalau udah agak sore ya, agak males juga ya kan karena udah sore nih ya. Kita akan bahas tentang civil law system ya. Jadi hukum civil law karena kita perbandingan hukum pidana, maka kita harus memperbandingkan sistem hukum. Dan sistem hukum yang dipakai di Indonesia itu adalah civil law. Walaupun nanti Ibu akan jelaskan juga tentang common law system dan juga tentang socialist law ya. Socialist law. Dan nanti juga di presentasi teman-teman kalian itu juga akan dibahas ya tentang sistem hukum ini. Nah, untuk hari ini Ibu akan bahas tentang civil law system. Nah, jadi dalam civil law system itu ya ada 3 karakteristik yang perlu kalian ketahui. Jadi sistem civil law system ini atau hukum Eropa kontinental ya, sering kita bahas, sering kita dengar. Eropa kontinental atau civil law system ini merupakan sistem hukum
yang biasanya itu banyak digunakan di dalam negara-negara Eropa daratan ya, atau daratan Eropa. Kenapa? Karena memang civil law ini atau hukum Eropa kontinental ini memang cocok dengan negara tersebut, dan kita adalah negara yang dijajah dulunya oleh Belanda gitu. Jadi salah satu penjajah kita itu berasal dari Eropa, yaitu Belanda, di mana Belanda banyak memberikan efek ya, efek untuk ini kita apa hukum kita, sistem hukum kita. Makanya Indonesia sendiri memang mengadopsi sistem hukum civil law ya, karena memang kita juga dalam sejarah merupakan bekas dari jajahan Belanda. Jadi memang Eropa kontinental atau civil law ini menjadi sistem hukum yang kita sepakati ya sebagai bangsa Indonesia untuk dipergunakan dalam membuat aturan serta pengaturan hal-hal lain berkaitan dengan hukum negara kita. Dan jika kita lihat juga konstitusi kita, memang kita itu adalah negara hukum, ya kan? Mau tidak mau Indonesia itu basicnya ya atau dasarnya itu adalah Indonesia merupakan negara hukum, dan hukum kita berkiblat pada hukum civil law system. Jadi hukum civil law. Walaupun memang beberapa negara banyak juga dulu yang menjajah Indonesia kalau kita lihat sejarah ya kan, tapi yang memang paling berperan atau paling berpengaruh dan berefek ya kepada Indonesia itu dalam sistem hukum adalah Belanda, yang mana negara tersebut menganut sistem hukum civil law, dan kita juga mengikutinya. Nah, dalam civil law ya, dalam sistem hukum civil law itu dia ada 3 karakteristik ya. Yang pertama, karakteristik dari civil law itu adalah kodifikasi, di mana kodifikasi ini merupakan penyusunan, ya, penyusunan secara runtut dari aturan-aturan hukum yang ada. Jadi memang kalau yang civil law ini dia lebih kepada tersusun, tersistematis. Aturan-aturan hukum itu memang dibuat sesuai dengan sistemnya. Nah, kalau kita lihat juga dalam pembentukan undang-undang kita itu ada stratifikasinya ya. Mulai dari Grundnorm, norma dasar. Norma dasar kita itu adalah Pancasila, maka itu turunan-turun ke bawah itu adalah peraturan-peraturan yang memang diatur. Itu ada undang-undang tersendiri ya. Undang-undangnya pada undang-undang tentang sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Ibu lupa nomor berapa ya. Tapi dia memang ada undang-undang penyusunan sistematika perundang-undangan, di mana hierarkinya itu merupakan salah satu bentuk sistemasi atau kodifikasi yang ada ya sesuai dengan undang-undang tersebut ya, undang-undang sistematika penyusunan peraturan. Nah, kalau kita lihat di kodifikasi lainnya, Indonesia juga punya yang namanya kitab. Ini ada yang bilang masih banyak teman yang lain belum diisi. Udah Bu, add all semua ya. Admin, oh iya. Baru terlihat Ibu ini. Oke. Jadi ini terlambat ya, udah 4.19. Ibu bilangnya jam 4 tadi kan. Udah Ibu absen. Cobalah diulang dulu siapa ini. Mumpung absen yang belum ini ya. Siapa aja? Abdul Rohman ada? Adila? Ahmad Abdul Adi? ditahan, Bu. Apa? Abdul ditahan. Iya, lupa Ibu mengapakan tadi nih. Waiting room-nya. Oh, Abdurrahman tertahan. Ini kenapa tertahan? Nih udah di admit ini. Jaringan. Oke, kemudian Ahmad Adi ada?
Epindonta ada? Nggak ada. Vika Aulia? Imam Saputra? Hadir Bu, hadir. Jovan? Hadir, Jovan? Bu. Hadir, Bu. Kevin? Hanif? M. Alfu? M. Isra? Hadir, Bu. Hadir Bu, Siapa yang hadir nih? M. Isra? hadir Bu. M. Alfu? Hadir, Bu. M apa nih? Fahri ya? Fahri apa nih? Muhammad Fahri ada? Muhammad Reza? Muhammad Rifki? Hadir Bu, hadir. Nur Aini? Hadir Bu. Opi Pibi? Rahmat Afandi? Rio Aginta? Selfie Helpi? Villa Siti? Oke ya. Bu, saya Agung Gamular belum dipanggil, Bu. Siapa? Agung Gamular, Bu. Agung Gamular. Saya juga belum, Bu. Iya, Bu. Oh, ya. Oke, Agung Gamular. Satu lagi siapa? Saya Abdurrahman, Bu. Abdurrahman udah Ibu ini. Rio, Bu. Rio, oke. Rio Aginto ya? Iya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Yanda Aduh, kok banyak kali ya pusing nih bulan. Kali cepatlah kalian ini. Ganda. Tadi sudah masuk, Bu. Oke ya, sudah selesai itu absen ya. Baik, kita kembali ya. Jadi memang sistem hukum civil law yang Ibu jelaskan tadi, dia ada 3 karakteristiknya. Ya, yang pertama tadi adalah kodifikasi. Jadi memang ini deh. Kodifikasi ya. Jadi pertama kodifikasi. Jadi memang tersusun ya. Dan kita juga memiliki aturan sistematika daripada penyusunan perundang-undangan mulai dari Grunomnya sampai dengan peraturan kepala desa. Itu ada ya. Nah, kemudian kodifikasi lainnya adanya KUH pidana dan KUH perdata. Jadi KUH pidana dan KUH perdata itu juga merupakan salah satu bentuk daripada kodifikasi dalam civil law system, ya. Kenapa? Karena memang kodifikasi itu dibutuhkan di dalam kepastian hukum, ya. Kepastian hukum untuk peraturan aturan yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian kodifikasi lainnya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, ya, baik acara pidana maupun acara perdata. Jadi memang kodifikasi ini merupakan penyusunan sistematika hukum yang menjadi karakteristik dari sistem hukum civil law, ya. Kemudian yang kedua, ya, ciri hukum yang kedua adalah civil law ini dia tidak bersifat presiden, ya. Artinya presiden di sini dalam putusan-putusan, ya, hakim itu bersifat bebas. Nah, kalau kita juga melihat presiden ini artinya dia terjadi pemisahan ya, pemisahan 3 kekuasaan ya, sesuai dengan teori yang ada pada Montesquieu seperti itu. Adanya 3 pemisahan kekuasaan. Jadi dia tidak bersifat presiden. Yang pertama itu adalah kekuasaan eksekutif,
ya, yang kedua adalah kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, pemisahan kekuasaan ini merupakan hal yang menjadi karakteristik dari civil law. Jadi tidak ada presiden, tidak ada keterikatan antara pembagian kekuasaan ini. Beda dengan common law gitu, ya. Jadi kalau civil law ini dia benar-benar independen, eksekutif menjalankan kekuasaannya tanpa ada intervensi, ya. Begitu juga dengan legislatif membentuk undang-undang tanpa ada intervensi, dan juga yudikatif memutus suatu perkara itu juga tanpa ada intervensi, tidak ada saling keterikatan. Jadi mereka nggak ada presiden, ya. Mereka bebas sesuai dengan kekuasaannya masing-masing. Gitu. Itu dalam civil law. Jadi sistem hukumnya mengenal dengan 3 pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang ketiga, ciri daripada civil law ini adalah apa tadi ya? Sebentar, lupa Ibu. Ibu lihat dulu bahan Ibu. Bentar ya. Ibu malas buka bahan. Kenapa? Kalau buka bahan itu dia terikat ya. Nggak menggunakan bahasa kita sendiri. Oh, yang ketiga, sistem peradilannya itu bersifat inkuisitorial. Jadi sifat dari sistem peradilan dalam civil law ini adalah inquisitorial. Ya, apa itu inquisitorial? Ya. Inquisitorial ini adalah sistem peradilan di mana hakim ya, dalam memutuskan perkara apapun itu, maka hakim itu bersifat independen. Dan hakim itu juga berdasarkan dengan hati nuraninya, berdasarkan dengan keyakinannya, berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan, alat bukti dan sebagainya. Jadi inquisitor ini adalah hakim itu memutuskan sesuai dengan apa yang dia yakini. Itu ada inquisitorial ya, inquisitorial. Jadi memang sifatnya independen, sama dengan yang tadi Ibu bilang tidak ada presiden ya. Artinya dalam memutus itu terjadinya pembagian kekuasaan, dan ketika masuk dalam sistem ranah hukumnya, dia peradilannya bersifat inquisitorial. Inquisitorial ini artinya memang hakim harus memiliki yang namanya kejujuran, ya. Hakim harus memiliki kejujuran. Karena apa? Karena dia berbeda dengan common law. Kalau common law, dia itu punya jury, in the jur, ya sistemnya. Kalau dia civil law, maka dia inquisitorial. Artinya memang harus hakim itu jujur, ya harus hakim itu benar-benar lurus. Harus hakim itu adalah hakim yang mengutamakan yang namanya kebenaran dalam persidangan. Karena memang pertanggungjawaban hakim ya dalam sistem peradilannya itu dia langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu-gugat putusannya karena dia bersifat inquisitorial tadi. Berbeda dengan common law yang dia itu masih pakai sistem in the jury, ya, sistem juri. Nanti kalau sistem juri ini dia masih bisa mempertimbangkan banyak pendapat. Tapi kalau dia inquisitorial,
Maka hakim dalam civil law hanya memutus segala perkara itu berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya. Ya. Jadi keyakinan dan hati nurani hakimlah yang menjadi penentu berapa vonis hukuman yang akan dia berikan di dalam persidangannya. Seperti itu ya. Jadi itu tadi ada 3 ciri-ciri dari civil law system. Yang pertama adalah kodifikasi. Segala peraturan itu dia harus tersusun rapi, terkodifikasi, membentuk sistematika ya. Bahkan di kita ada undang-undangnya ya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada hierarkinya. Nah, kemudian yang kedua tadi dalam sistem hukum civil law ini dia bersifat presiden ya, presiden artinya tidak terikat kekuasaan negara, itu nggak terikat. Pemisahan kekuasaan itu memang dijalankan ya antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Jadi kalau kita memang berbicara tentang sistem hukum, kita berbicara tata negara gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Artinya dalam memutus peradilan hakim itu dia memang benar-benar menggunakan hati nuraninya, benar-benar menggunakan keyakinannya ya. Dia tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun karena memang hati nurani dan keyakinannya lah yang menentukan vonis dari segala hukuman yang dia sidangkan. Dan dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Itu ya untuk civil law system, jadi kalian ingat 3. Nah, untuk common law mungkin kita akan bahas pada sesi selanjutnya ya. Karena nanti juga untuk presentasi teman-teman kalian ya, itu akan membahas juga tentang 3 sistem hukum ini. Jadi ini istilahnya mukadimah dari Ibu ya. Oke, kemudian mungkin selanjutnya Ibu kasih kesempatan lah. Jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Ibu berikan kesempatan untuk mau bertanya. Ada mungkin yang mau bertanya? Silakan, ada. Ada, tidak ada? Ya ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, ya. Ibu akan berikan saran-saran ya untuk prepare karena minggu depan tatap muka sesuai dengan jam biasa. Maka yang wajib untuk presentasi adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Ibu harap di-prepare mulai dari sekarang ya bahannya, ya. Kemudian PowerPoint-nya. Dan ingat, begitu kita masuk Ibu harapkan sudah tersedialah laptop, ya, InFocus, sudah kalian aktifkan semuanya. Bahan-bahan juga sudah di-copy, dikasih sama teman-temannya, ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu berikan hanya waktu 30 menit ya untuk satu kelompok. Jadi 30 menit itu menentukan 2 nilai kalian ya. Nilai kelompok dan nilai pribadi untuk tugas. Jadi Ibu harapkan maksimalkan yang 30 menit itu jangan sampai dikurangi atau jangan sampai nggak diefektifkan waktu yang 30 menit Ibu kasih. Jadi satu kelompok nanti 30, kelompok 2 juga 30 menit, jadi hanya 1 jam. Karena yang setengah jam nanti itu akan prepare untuk daftar hadir dan segala macam pembukaan dari Ibu dan penutup ya. Jadi Ibu harapkan untuk kelompok 1 dan 2 di-prepare lah sebaik mungkin karena
presentasi kalian menunjukkan dua nilai ya untuk kalian, satu nilai kelompok dan satu lagi adalah nilai pribadi kalian untuk tugas. Jangan sampai juga nggak hadir gitu. Kalau nggak hadir ya nggak mungkin dapat nilai lah. Paling nilai kelompok saja, nilai tugasnya hilang ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas, oke, karena pas mungkin Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa untuk perkuliahan minggu depan. Prepare untuk yang presentasi kelompok 1 dan 2. Jangan sampai salah, jangan sampai lalai ya. Karena untuk waktu kalian hanya 30 menit untuk membahas slide presentasi kalian, tanya jawab, pembukaan dan penutup. Ibu harap di-prepare, jangan sampai nanti membuang-buang waktu kita ya. Ibu akhiri dengan ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.